Oke. Baiklah. Assalamualaikum Ibu Bidan. Waalaikumsalam, Bu. Silakan masuk, Bu. Duduk, Bu. Oh, iya Ibu, terima kasih Ibu Bidan. Iya, sama-sama. Perkenalkan Ibu, nama saya Bidan Hani. Saya yang bertugas pada hari ini. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Ini Bu Bidan, saya bulan depan kan mau nikah, jadi saya tuh harus mempersiapkan apa saja, Bu Bidan. Oh iya, ini dari mau catin ya, Pak Catin. Masnya juga, ini ya. Baiklah. Iya. Kalau begitu, saya akan menyampaikan materi tentang kesehatan reproduksi calon pengantin. Sebelumnya, saya ingin kontrak waktu dulu sama Ibu. Mungkin nanti saya akan meminta waktunya kurang lebih 5-10 menit. Apakah Ibu setuju, Bu? Setuju Bu Bidan. Baiklah, Bismillahirrohmanirrohim. Saya izin share screen ya, Bu ya. Iya Bu Bidan. Uh, Pernikahan merupakan diucapkan atas nama Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan awal dari kesepakatan bagi calon pengantin untuk memberikan ketenangan dengan mengembangkan hubungan atas dasar saling cinta dan kasih atau sakinah, mawaddah dan warohmah. Nah, pernikahan adalah awal terbentuknya sebuah keluarga. Nah, tentunya sebelum menikah ada beberapa persiapan yang harus dilakukan, bukan hanya catering dan sebagainya ya Bu ya, tapi juga mental dan kesehatan reproduksi. Nah, di sini ada persiapan pranikah, ada persiapan fisik, persiapan gizi, status imunisasi TT, kemudian menjaga kebersihan organ reproduksi. Pertama-tama persiapan fisik terlebih dahulu. Ada beberapa pemeriksaan yang status kesehatan yang akan dilakukan. Yang pertama, tanda-tanda vital, yaitu meliputi status suhu, nadi, frekuensi nafas, dan tekanan darah. Kemudian ada pemeriksaan darah, seperti HB, pemeriksaan golongan darah, leukosit, trombosit, kemudian ada juga pemeriksaan hepatitis B dan C, serta pemeriksaan torch ya. Torch itu kalau ini itu disebabkan oleh itu hewan-hewan ya. Nah, kemudian ada persiapan gizi. Peningkatan status gizi calon pengantin, terutama perempuan, melalui penanggulangan kek. Nah, tentunya persiapan gizi ini sangat-sangat diperlukan ya Bu ya bagi calon pengantin, terutama pengantin perempuan, karena nanti ini akan berpengaruh oleh kehamilan. Kenapa kalau ibu dengan status kek itu bermasalah dengan kehamilannya nanti? Makanya perlu dipersiapkan status gizinya. Persiapan gizi ini berkaitan dengan proses kehamilan nanti. Jadi ibunya harus memiliki gizi yang seimbang, seperti makan makanan zat bergizi, asam folat, zat besi, vitamin, mineral, kalsium. Ini karena untuk mempersiapkan kehamilan nanti. Ibu, Mbak, sila makan makanan yang bergizi ya, kayak gitu. Makan tempe, sayur, kacang-kacangan, telur, ikan, dan lain-lainnya. Atau boleh dengan minum susu promil, kayak gitu. Bagus juga itu ya. Kemudian ada status imunisasi TT. Nah, imunisasi TT ini sangat berguna bagi ibu maupun bayi nanti karena untuk perlindungan dari penyakit tetanus. Dilakukan dengan 5 dosis. Ini biasanya catin suntik teteh kayak gitu. Kemudian menjaga kebersihan organ reproduksi. Sebaiknya
Pakaian dalam dapat diganti minimal 2 kali sehari ya Bu ya. Ibu 2 kali ya? Apa berapa kali Bu? 2 kali. Iya, bagus. Kemudian tidak menggunakan pakaian dalam yang ketat dan berbahan non-sintetik. Biasakan pakai celana dalam yang berbahan katun kayak gitu, Bu. Kemudian membersihkan organ reproduksi luar dari depan ke belakang. Jangan sebaliknya, dari belakang ke depan. Karena kalau dari belakang ke depan itu kotoran-kotoran yang ada di belakang jadi ke depan. Itu sangat tidak bagus untuk kebersihan dari alat vaginanya. Kemudian harus dengan air yang bersih dan dikeringkan dengan menggunakan handuk dan tisu. Pakailah handuk yang bersih dan tidak berbau. Kemudian untuk khusus perempuan ini ya, tidak boleh terlalu sering menggunakan cairan pembilas vagina. Apa itu mereknya? Pokoknya yang pakai cairan pembilas itu tidak bagus karena dia mengandung zat asam. Dia memengaruhi bakteri baik yang ada di sekitar vagina. Jadi tidak boleh ya, Bu. Kemudian jangan memakai pembalut yang tipis dalam waktu lama. Maksudnya ini, kalau halangan atau haid, diusahakan ganti tiap 2 jam sekali atau 1 jam sekali. Kayak gitu, jangan terlalu lama ya, Bu. Kemudian menggunakan pembalut menstruasi diganti paling lama setiap 4 jam sekali atau setengah setelah buang air. Nah, nggak boleh terlalu lama ya, Mbak ya. Tidak bagus itu. Bagi perempuan yang sering keputihan, berbau, dan berwarna harap, periksakan diri ke petugas kesehatan. Mohon maaf, Mbak ada keputihan atau keluar cairan yang kayak kuning atau apa kayak gitu, ada nggak, Mbak? Enggak ada, Bu Widan. Oh, syukur ya kalau nggak ada. Nah, ini khusus untuk calon pengantin laki-lakinya ya. Harus disunat kayak gitu. Tapi Islam ya ini kan ya Mbak ya. Sudah kayaknya disunat ini. Iya, Bu Kemudian, Widan. ya. Nah, di sini bisa kita lihat ada organ reproduksi dari perempuan. Ada saluran telur, indung telur. Nah, biasanya ini tempat dari hasil konsepsinya nanti di rahim kayak gini. Nah, di sini dia, di sini rahim nanti. Kemudian, nah dari penjelasan ini biasanya kan hasil dari konsepsi itu tempat janin berkembang nanti di uterus. Nah, di sini bisa kita lihat lapisan endometrium, ada serviks leher rahim, bagian berbatas dengan vagina, kemudian ada vagina yang merupakan tempat bersenggama, kemudian ada klitoris, merupakan yang mengandung pembuluh darah dan syaraf, merupakan pusat dari rangsangan perempuan. Kemudian ada labianya, terdiri ada labia besar dan labia minor ya. Di sini ya. Nah, di sini ada labianya. Nah, di sini ada lubang kencing, lubang vaginanya. Ini dia, di sini ada, ini dia labianya ya. Kemudian di sini ada organ reproduksi dari laki-laki. Nah, di sini ada kepala penisnya, ada penisnya ini buah zakarnya tempat dihasilkannya sel sperma. Ini ada kantong sperma naik ke sini gitu. Nah, di sini kehamilan. Kehamilan ideal itu biasanya usia 20 tahun ke atas. Mbak usianya berapa, Mbak? Satu, Ibu Widan. Oh, udah bagus ya. Udah tepat itu. Nah, kehamilan ideal direncanakan, diinginkan, dan perkembangannya secara baik. Nah, sedangkan kalau kehamilan tidak diinginkan itu akibat sebelum seks. Jadi belum boleh dulu kalau belum menikah. Nah, di sini setelah menikah itu kehamilan kan ada juga kayak gitu. Setelah kehamilan ya dijaga. Kalau seandainya tanda-tanda kehamilan itu biasanya mual, muntah, kemudian ibunya tidak hamil, tidak haid kayak gitu kan. Jadi
harus memeriksakan diri dulu dengan cara PP test. Kalau nggak ngerti, bisa datang ke sini nanti ya Mbak. Ya, nanti juga kita akan melakukan tes PP test kayak gitu. Kemudian kalau tanda-tanda persalinan itu biasanya keluar lendir ya. Kemudian sakit perut, dari perut menjalar ke pinggang kayak gitu. Kurang lebih ya Mbak ya. Tapi saya di sini ya menjelaskan secara singkat aja. Soalnya waktunya nggak cukup nanti ya. Nah, di sini ada metode Iya, kontrasepsi yang dianjurkan. Nah, di sini ada yang jangka pendek, ada jangka panjang, dan metode alamiah. Nah, di sini ada pil kondom. Kalau pil ini diminum sehari 1 kali. Kalau pil, kalau kondom ini digunakan oleh oleh pengantin laki-lakinya ya. Kemudian ada suntik. Nah, suntik ini ada juga yang sebulan, ada yang 3 bulan. Masing-masing kegunaannya tersendiri sama, namun tujuannya itu sama, menjarangkan kehamilan gitu. Kemudian kalau yang jangka panjang ini ada implan atau susu ya. Kemudian iya, ada IUD yang ditanam di dalam rahim. Kemudian ada metode alamiah ini pantang berkala, maksudnya melihat siklus suburnya, siklus menstruasinya kayak gitu. Kalau seandainya ibunya haidnya hari pertama, nah nanti dihitung hari ke-14 nanti itu merupakan masa subur dari ibu. Jadi tidak boleh melakukan hubungan seksual dulu kayak gitu. Kemudian dengan penilaian lendir vagina. Kemudian ada proses kehamilan. Nah, di sini proses kehamilannya, embrio menempel di dinding rahim. Nanti disinilah mulai perkembangan janin tumbuh di rahim. Di sini ada sel telur. Sel telurnya menunggu sperma masuk kayak gitu ke sini. Kemudian nanti dia akan berjalan juga ke sini. Kemudian terjadi penanaman sel telur dan sel sperma. Nah, sel telur yang matang dibuahi oleh sperma dalam saluran toba Fallopi. Di sini dia. Di sini nanti. Kemudian sel telur telah dibuahi, kemudian jadi embrio, kemudian ditanam ke dinding rahim tadi ya. Kemudian memasuki usia kehamilan lebih lanjut, embrio berkembang menjadi mengikuti tahapan kehidupan insani menjadi janin dan atau bayi. Kehamilan umumnya itu lamanya itu selama 280 hari atau 9 bulan 10 hari. Kemudian akan dilakukannya persalinan nanti. Nah, di sini ada tanda kehamilan. PP test positif, tidak masuk makan, mual muntah. Biasanya kayak gitu. Kemudian dengan pemeriksaan kehamilan ini penting ya Bu ya. Nanti kalau seandainya sudah hamil, harus memeriksakan kehamilannya, jangan tidak. Nah, di sini ada timbang berat badan, pengukuran tekanan darah, ini pengukuran ukuran janin, imunisasi TT. Nanti kita tes TT lagi, tapi saat hamil juga TT lagi kayak gitu. Biasanya di usia kandungan 5 bulan sampai dengan usia 7 bulan harus TT lagi ya Bu ya, harus siap. Nah, di sini juga harus minum tablet FE dan asam folat. Harus, jangan sampai enggak. Kemudian konseling kehamilan. Seandainya ibu ada keluhan, silakan datang ke bidan atau ke tenaga kesehatan, dokter kayak gitu. Kemudian harus menjaga kehamilan, jangan terlalu lelah, kecapean jangan terlalu. Ibu berbaring, tidur siang. Di sini jalan kakinya jangan terlalu jauh, jalan kakinya sekitar 5 menit aja. Melakukan senam hamil. Ini bisa diikuti di tempat bidan ya. Hindari asap iya. rokok, kemudian makan makanan gizi seimbang. Nah, di sini ada menu makanan dari selama kehamilan. Protein 3-4 porsi. Di sini protein boleh dari ikan, daging, telur kayak gitu. Boleh. Nggak terlalu harus daging ya, ikan juga bagus, juga ikan teri juga bagus itu, nggak harus yang mahal-mahal. Kemudian susu kayak gitu, ada sayur, sayurnya nggak juga harus makan Kak,
Yang enak-enak, kacang, kangkung, kayaknya pucuk ubi itu bagus, buahnya juga. Tapi harus ya dikonsumsi kayak gitu. Kemudian di sini ada kehamilan dan persalinan berisiko. Nah, tadi kan saya pertama-tama sudah nanya sama ibu, usia yang bagus itu dari 21 tahun ya umur ibu tadi ya. Nah, usia yang bagus itu dari 20 sampai dengan 35 tahun. Ini adalah usia ideal untuk hamil. Jangan terlalu seling dan jangan lupa ditolong oleh tenaga kesehatan. Jangan ke dukun ya, Bu. Nah, di sini juga Iya, ada tanda-tanda bahaya kehamilan, perdarahan, bengkak di kaki dan tangan di sini. Terus demam, ada cairan ketubannya keluar, kemudian muntah-muntah terus, berat badan tidak naik. Nah, kalau terdapat tanda-tanda bahaya dari ini semua, langsung datang ke tenaga kesehatan, ke bidan atau ke dokter ya, Bu ya. Nah, di sini ada kondisi emosional dari ibu. Tanda-tanda ibu melahirkan itu ada perut mules secara teratur, mulai sering lama dan semakin lama, keluar lendir, campur darah dari jalan lahir, keluar air ketuban dari jalan lahir, kemudian bayi biasanya lahir 12 jam setelah mulai mules teratur yang pertama. Nah, persalinan saya ingatkan kembali harus ditolong oleh tenaga kesehatan, harus ke puskesmas atau ke rumah sakit atau boleh juga ke praktik mandiri bidan, ke klinik kayak gitu. Nah, ini pasca persalinan. Itu perawatan tali pusat, ibu minum vitamin A, kemudian imunisasi, dan menggunakan alat kontrasepsi. Dan juga untuk calon pengantin laki-lakinya juga harus dijaga, nggak boleh minum minuman keras kayak gitu, harus jangan merokok yang juga. Nah, kayak gitu. Nah, ini materi yang sudah saya sampaikan. Jika Ibu ada pertanyaan silakan ditanyakan. Silakan Bu kalau mau bertanya. iya Bu Bidan. Saya ingin bertanya Bu Bidan. Kan saya Ya. setelah menikah masih ingin menikmati masa-masa pacaran dulu nih Bu Bidan. Nah, Jadi sebaiknya itu saya menggunakan alat kontrasepsi apa Bu Bidan? Takutnya bagaimana nanti Mbak saya bisa menggunakan diulangi Mbak? jadi gini Bu Bidan, saya tuh kan mau menikah umur saya masih 21 tahun kan Bu Bidan. Jadi setelah Oh, menikah itu saya masih ingin menikmati masa-masa berdua dulu nih Bu Bidan sama suami. Nah, jadi sebaiknya itu eh, kalau untuk mencegah terjadinya kehamilan itu sebaiknya apa ya Bu Bidan yang harus saya lakukan? Mbaknya mau mencegah kehamilan ya, menunda kehamilan gitu. Iya, Oh, sebaiknya ya kalau menurut saya salah satu yang paling aman itu berarti Mbak harus eh, menggunakan alat kontrasepsi ya kalau mau menunda kehamilan. Nah, di sini kalau menurut iya saya Bu Bidan. alat kontrasepsi yang saya sarankan itu KB ini apa namanya tuh KB suntik ya yang atau pil KB yang itu karena masa suburnya itu tidak panjang kayak gitu. Nah, jadi kalau sudah lepas itu insya Allah bakal cepat kembali subur mbaknya nanti. Nah, atau juga suami mbak nanti harus menggunakan kondom kayak gitu mbak. Kalau menurut saya jangan pakai yang menurut yang KB jangka panjang itu tadi ya mbak, ada jangka pendek tadi KB suntik, KB pil dan kondom kayak gitu mbak. Nanti pilihannya terserah dari mbak yang mau yang mana. Tapi kalau menurut saran saya, sebaiknya tidak menunda kehamilan ya Mbak ya. Tapi keputusan kembali lagi di Mbak dan suaminya nanti ya. Ya, Iya ada Bu lagi yang mau Bidan. ditanyakan Mbak?
Eh, Kayaknya udah cukup Bu Bidan, penjelasan Bu Bidan. Saya udah Bu Bidan. Oh ya, kalau begitu, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, uh, kayaknya saya tutup ya Mbak ya. Saya akhiri, kalau saya ada Ya, salah kata, saya mohon maaf. Nanti kalau mau tanya-tanya lagi nggak apa-apa. Nanti silakan tanya sama saya atau ke teman-teman bidan yang lain juga boleh. Nanti kita lanjutkan dengan imunisasi TT ya Mbak ya. Baiklah, terima kasih atas segala perhatiannya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.